Halo semua, berjumpa lagi ya dengan saya Erwin Spandi dari Winter Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dalam kondisi yang prima. Dan hari ini kita akan ulas ya, kita akan mereview kondisi market setidaknya untuk minggu terakhir di bulan Juli ya, bagaimana sih kondisi market. Dan sebelum saya ulas kondisi market, atau mungkin Bapak Ibu baru pertama kali nonton video YouTube ini, atau yang mungkin sudah pernah nonton dan mungkin lupa atau nggak notice ya, kemarin kita ada sempat buat video minggu lalu, silakan Bapak Ibu nonton, yang judulnya IHSG Rebound menjelang berakhir PPKM darurat. Jadi silakan Bapak Ibu nonton. Dan di sini kita sudah ulas ya kondisi market sepanjang minggu ini, dan nanti kita akan apa yang akan kita hadapin di minggu ini waktu itu. Dan mungkin ini juga jadi benang merah, kita ambil satu benang merah untuk perdagangan minggu depan ya. Dan ketika saya review di minggu itu ya, di tanggal 15 itu saya buat video ini, kita sudah mention, saya sudah bilang bahwa IHSG berpeluang untuk breakout 6113, dan candlenya juga kita sudah deskripsi bahwa candlenya berpeluang modelnya kayak doji. Jadi saya kasih lihat aja. Ini daily-nya ya, tapi kalau kita lihat weekly-nya, coba nanti Bapak Ibu lihat videonya. Nah, IHSG berpeluang kayak begini ya, garis-garisnya kita sudah sebut bahwa mungkin berkisar breakout dan berkisar antara pergerakannya masih di level 6113 dan 6045. Ini kan secara weekly ya. Jadi Bapak Ibu silakan nonton ulang ya tanggal 15 itu. Jadi kita kasih sedikit benang merah lah ya, supaya ceritanya runut, Bapak Ibu bisa tahu, bisa ngerti historinya bagaimana. Dan untuk minggu terakhir bulan Juli ini saya ya optimis lah, cukup optimis bahwa IHSG berpeluang untuk setidaknya kembali naik di atas jalur 6113 ya. Dan peluang itu cukup besar, dan kalau lihat kondisi seperti itu, jadi kita cukup optimis lah dalam minggu ke depan kita akan ya setidaknya cukup cukup happy kalau market bisa bisa hijau ya. Tapi ingat ya, tetap ada sentimen-sentimen regional atau mungkin global issue ya yang terkait COVID-19, yang kita juga tidak tahu kapan pun bisa tiba-tiba bam dapat berita buruk, itu mungkin akan mempengaruhi indeks. Tapi kita berharap nggak terlalu sampai gimana banget. Kalau kita lihat daily-nya, ya dia sih masih berpeluang koreksi ke level 6045. Jadi mungkin jangan kaget kalau di weekly nanti model candle-nya juga kayak begini ya, model candle kayak gini. Ya sedikit mungkin walaupun pada akhirnya dia bisa aja ditutup di atas 6113 di akhir minggu, tapi turbulensi itu tetap ada. Jadi waspadai dengan volatilitasnya market ya, tetap harus ada, kita waspadai. Dan asing di perdagangan di hari Jumat membuka net buy 203,2 miliar, dan transaksinya sedikit agak di bawah karena cuma 9,9 T aja. Ya, kalau di volume terdeteksinya low ya perdagangan di akhir minggu kemarin. Mungkin pada simpan amunisi untuk perdagangan di minggu depan kali ya. Ya, kita berharap aja minggu depan masih bisa ngegas. Cuma harus waspadai bahwa IHSG meninggalkan gap, Bapak Ibu. Ini nggak ada yang aware nggak kalau ini itu ada gapnya di sini. Nih. Nah, itu ada gap tuh ya. Jadi ada gap yang kita harus waspadai. Jadi kalau dia koreksi lagi, nggak kaget ya kalau dia bisa ke sini level-level ini juga. Jadi waspadai aja, sementara waktu kita fokus untuk trading pendek dulu, sembari kita cari momentum untuk buy on weakness. Tetap di saat market lagi kondisi begini, kita juga perlu strategi ya. Dan strategi kita saat ini kalau untuk yang saham-saham blue chip ya, RQ45, kita sebaiknya buy on weakness, cari momentum rebound. Sedangkan kalau yang mungkin lapis 2, lapis 3 ya kita following the trend aja. Isunya tetap masih sama seputar bank digital dan sektor perbankan yang masih akan menjadi driver.
Dan kemudian kita pantau juga sektor basic dan energi. Mungkin untuk lebih cepat, lebih mudahnya kita langsung lihat sektoralnya bagaimana ya. Untuk sektornya, nah ini sektor basic masih mencoba support ya. Ditambah asing juga masih masuk signifikan di sektor ini. Jadi kita masih fokus kalau sektor ini kita buy on weakness karena dia justru mumpung lagi di level ini, lagi di support. Untuk kemudian kita beli buy on break ketika dia breakout. Ini tambah porsi kalau dia breakout level ini ya. Jadi keluar dari zona sideways-nya. Kemudian habis sektor basic ada consumer cyclicals. Wow, ini keren banget nih. Silakan di sektor ini dulu, kita stay di sektor ini juga ya. Untuk minggu ke depan rasanya masih oke banget nih. Kemudian energi juga kita lihat juga kemarin sempat naik dan ini juga candle-nya juga oke. Dia walaupun merah tapi dia tidak buat lower low ya, jadi masih cuma ya koreksi-koreksi wajar. Dan harga komoditi juga kecenderungannya masih akan menguat ya. Terus sektor finance juga pada dasarnya oke ya, cuma ya itu tadi sama kayak sektor energi, dia menguji kita punya kesabaran aja ini ya. Kalau lihat jangka waktu ini dia berpotensi udah di atas V-line bagus ya. Dan dia sudah di atasnya, sempat naik di atasnya ini. Potensi untuk lanjut lagi, potensi kalau dia lihat ini sebentar. Nah, ini lebih bagus lagi kalau dia bisa di atas ini nih. Wow, ini keren lah ini. Ya, kalau dia bisa di atas ini keren lah. Mungkin mantul dari V-line, kita berharap aja. Jadi kalau kita lihat sektor finance buy on weakness nih. Ya, silakan sektor finance dicermati untuk besok minggu depan lah ya. Sepanjang minggu ke depan kita cermati sektor ini. Healthcare masih koreksi ya, setelah dia naik panjang, naik rally, terus kemudian dia mulai koreksi dan selendang sebagai supportnya dulu. Kalau jebol support ini ya udah mungkin dia akan menguji support berikutnya yang di bawah sini ya. Terus industri. Nah, ini kalau nonton video saya yang di tanggal 15, ini relevan. Kita waktu itu udah rekomend bahwa kita udah bilang sektor ini akan berpotensi untuk rebound dan memang akhirnya rebound. Tapi reboundnya gitu, kena resisten, dia koreksi, dobrak resisten lagi. Begitu berhasil dobrak resisten, dia koreksi, nguji support lagi. Nanti dia berpotensi naik lagi ya. Jadi dia masih bergerak di level parallel channelnya dan asing masih membuka net buy di sini. Kemudian infrastruktur juga masih menguji support aja, berharap dia koreksi-koreksi wajar, uji support untuk kemudian rebound lagi ya. Pada dasarnya sektor ini sebenarnya masih cukup aman. Relatif aman karena ya dia banyak korelasinya dengan dunia digital ya. Ya telekomunikasi yang banyak di sini yang jadi market cap-nya nih. Telkom ya. Jadi kalau lihat model begini koreksi wajar aja. Nah, consumer non-cyclical sini yang menurut saya sudah kurang sehat ya, cenderung kalau Bapak Ibu ada di sektor ini waspadai dengan koreksi lanjutan karena dia udah jebol support. Ini betting terakhir, kalau dia besok Senin nggak rebound ini cukup berbahaya. Berarti dia akan koreksi lagi, bikin lower low lagi, berpotensi bikin lower low. Sektor properti, nah dia mencoba keluar dari trendline parallel channelnya dan sekarang ada di atas selendang. Kalau dia bisa naik di atas skyline sih oke, tapi kelihatannya memang nggak mampu nih, lihat itu. Nah ini dia nggak mampu dan ini history juga berkata sama ya nih. Beberapa waktu kemarin juga dia mau breakout nggak bisa, jadi skyline tetap jadi resisten yang kuat. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa, belum mengerti, belum paham bagaimana cara gambar garis-garis ini dengan menggunakan kuantitatif ini, nggak perlu. Cukup lihat garis-garis kita ini aja, selendang, skyline, dan V-line itu udah cukup banget. Tradingnya saya yakin udah sebagai untuk cukup powerful lah, bahkan untuk orang yang pemula, menengah, bahkan sampai yang advance sekalipun rasanya cukup nggak perlu pakai garis-garis ini. Saya gambar garis ini cuma sekedar ya, kadang-kadang kita iseng-iseng juga ya gitu. Jadi kalau cuma sekedar analisa gini masa cuma gini doang gitu kan, jadi kita juga kadang ya iseng-iseng lah untuk nyoba-nyoba. Terus habis itu ada tekno, sektor tekno bergerak sideways, cenderung mungkin akan ke level resistennya ini
Kalau bisa naik bagus, kalau dia belum bisa naik ya dia paling akan sideways lagi. Tapi waspadai ya, ini udah jaraknya udah wow, udah panjang sekali. Tapi kalau saya lihat weekly-nya sih potensi menguat masih ada, masih tetap ada ya. Cuma ya itu tadi dia jaraknya udah, karena sempat naik panjang ini dia rally dan kemudian sideways ini. Kapanpun bisa terjadi aksi profit taking kayak gini ya. Nah, transportasi juga sama ya, rapi masih bergerak di sideways di support, dan ya ini rebound dari support. Sejarah juga berulang bahwa akhirnya dia rebound lagi dan sekarang mencoba untuk breakout skyline. Kalau dia udah skyline masih udah bagus nih. Target selanjutnya kita ke level ini deh. Ya, lanjut selanjutnya ke level ini. Berharap sektor transport bisa ke level ini. Ya, itu dulu video akhir minggu kita ya. Senang sekali kita bisa finish strong ya di 1 minggu kemarin, walaupun market bergeraknya volatile, tapi kita masih bisa bagus ya. Saya di sepanjang bulan ini masih membukukan profit plus 6%. Nggak sehebat bulan Juni, tapi tetap 1 bulan saya di atas rata-rata 1 tahun deposito 3,75, saya dapatnya 6%. Berarti masih oke banget kan? 2 kali deposito saya dapatkan dalam waktu 1 bulan. Bahkan saya masih punya waktu 1 minggu ini untuk menggenjot profit saya. Jangan-jangan nanti by end of July profit saya sudah 30-an% lagi. Nah, nggak ada yang tidak mungkin ya. Mungkin minggu terakhir ini saya bisa dapat 14% profitnya, profit bulanan. Ya, semoga ya, semoga itu mimpi kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa saya juga selalu berdoa bagi kita semua dalam kondisi sehat ya, dalam lindungan Tuhan, dan terhindar dari penyakit apapun itu ya. Nggak cuma sekedar COVID-19, tapi saat ini kita sakit yang lain pun masuk rumah sakit juga nggak bisa, karena jatah ranjang yang saat ini untuk penyakit biasa sekarang dipenuhi oleh COVID-19. Jadi sakit apapun itu jangan sampai lah, amit-amit lah ya. Oke, selamat berakhir pekan Bapak Ibu, happy cuan bagi teman-teman semua yang minggu kemarin sudah mengikuti rekomendasi kita ya, dan sudah profit. Happy cuan semua. Dan stay safe, stay healthy ya, tentu saja kita doakan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Sampai jumpa. Enjoy your weekend and God bless.